Tiang sehari-hari bekerja di program studi antropologi budaya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sejak tahun 2001 kemarin. Walaupun sampai saat ini Tiang masih tetap dalam pembinaan umat dan sebagainya. 2 minggu yang lalu saya juga baru kembali dari Surabaya untuk melakukan pembinaan kepada para pemangku Susilo Girikerto, ya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, dan sekitarnya. Itu sekilas perkenalan dari Titiang, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan teman baru bagi Bapak Ibu sekalian, dan Titiang juga mendapatkan teman baru di Telkom ini, dan mudah-mudahan bahasa kita simekrame ini bisa terus berlanjut, dan sesuai dengan susastra Weda kita mengatakan bahwa kita bisa menjadi saudara. Kita bisa menjadi saudara. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa tema yang diminta kemarin, Tiang di Sugiada sekian tema, Tiang memilih memahami swadharma untuk sukses bekerja. Ya. Tema ini menjadi penting bagi kita bersama, bukan hanya bagi Bapak Ibu, ya, yang sekali nak Bali ngoran ke Tiang nenten jen nasikin segara gitu, yang tidak menggarami air laut yang sudah asin, karena Tiang yakin Bapak Ibu dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman tentu sudah luar biasa, dan Tiang juga perlu belajar dari Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita berbicara tentang swadharma, sesungguhnya kita sedang menyadarkan diri kita sendiri. Karena bagaimanapun kita semua ini diikat oleh swadharma kita masing-masing. Ya, dan ini menarik karena kita berbicara tentang swadharma di hari menjelang kita besok bersama-sama merayakan Hari Suci Siwaratri, ya. Namun sebelum lanjut Bapak Ibu sekalian, izinkan Titiang mengucapkan selamat tahun baru Rahajeng Galungan Kuningan, ya, yang baru saja kita lalui. Dumadak-dumadek, ya, semoga kita selalu berada di dalam naungan Dharma, Dharma Raksitah, Dharma Raksatah. Barang siapa yang melindungi Dharma, kita pun juga akan dilindungi Dharma. Oleh karena itu, ketika kita masih berkesempatan bersama untuk mencoba menggali kembali Dharma di dalam kesempatan kali ini, tentu harapan kita bersama adalah semoga kita selalu dilindungi oleh Dharma, dan semoga kita bisa bersama-sama Ampura niki coba yang berpindah ke laptop ya. Coba. Oke, Pak. Sudah bisa laptopnya atau bagaimana? Perlu dibantu share screen lagi? Coba. Laptop atau koneksinya, Pak, yang tidak bisa? Yeah. Kok gelap jadinya. Suara Titiang gimana? Sampun terdengar di sana nggih? Bagus. Oh, suaranya bagus. Ini sepertinya kameranya bermasalah ya. Wah, ini problemnya di kamera sekarang. Cahayanya. Nggak apa-apa, Pak, mungkin karena... Atau nggak apa-apa nih Bapak Ibu, nggih ampuro banget. Ini problemnya sekarang di kamera itu yang kenapa nih? Ya, yang penting suaranya aja, Pak. Lewat handphone bagus, Pak. Gitu ya? Lewat handphone tadi lebih bagus. Lebih bagus ya kameranya nih. Kurang cahaya aja mungkin, Pak. Kurang cahaya aja. Bagus kameranya.
Cahaya lampunya. Lampu. Nah, itu gimana caranya? Mungkin senyamannya Bapak aja kalau misalnya mau lihat slide lewat laptop, tidak apa-apa, nggak pakai gambar, kamera. Nggak apa-apa Bu. Ampura Dumen Tiang minta slide-nya di apa lewat sana mantan. Tiang sampaikan. Yang penting yang lebih leluasa sekarang dibandingkan dengan tadi. Di Tadi. laptop ya. Oh iya, Ampura ya, Kang Yan Dumun. nyamannya Kita Bapak harus aja. apa menerima diri dengan situasi apapun karena kita berada di lingkup teknologi saat ini. Tentu kita semua tidak bisa nyaman seperti kita bertatap muka langsung, dan yang berharap mudah-mudahan suatu saat nanti bisa langsung berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, titik yang lanjut yang sampaikan tadi ya, bahwa ketika kita berbicara tentang swadharma, ya, ketika kita berbicara tentang swadharma, sesungguhnya kita sedang berbicara untuk menyadarkan diri kita sendiri karena kita semua itu diikat oleh swadharma kita masing-masing. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang Hari Raya Siwaratri, itu menjadi momentum penting untuk kita melakukan refleksi diri. Ya, berkali-kali mungkin di tempat yang lain yang sudah pernah sampaikan bahwa mengapa sih Hari Raya itu selalu berulang. Ya. Malah ada guyonan sederhana gitu. Kenapa harus galungan kan membakti gitu kan. Ben 6 bulan kan biar atau galungan gitu kan. Ya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kita harus mencoba memaknai kembali bahwa dalam setiap perayaan hari suci, dalam setiap perayaan hari raya, kita sesungguhnya sedang diminta untuk terus-menerus melakukan refleksi penyadaran diri. Itu yang lebih penting. Ya. Sama seperti ketika kita berbicara tentang Siwaratri. Kita selalu berbicara tentang malam siwa, tentang malam penebusan dosa, dan seterusnya. Dan ini ada problem yang menarik yang mungkin sering muncul baik di media sosial, dalam pertanyaan dalam benak Bapak Ibu sekalian, gitu. Apakah ada di Hindu itu mengenal malam penebusan dosa? Sementara kita diikat oleh hukum karma pala. Nah, ini tentu menjadi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya gitu kan. Sementara kita sudah sering kali mendengar bahwa ketika kita berbicara tentang Siwaratri, kita selalu disuguhkan dengan kisah Lugdake, ya, seorang pemburu yang kemudian mendapatkan yang secara tidak sengaja melakukan pemujaan pada malam Siwaratri pada Panglonggeng 14 Sase Kepitu, dan ketika Lugdake meninggal, dia diberikan anugerah oleh Desanya Widiwase, oleh Betara Siwa untuk tinggal di Siwa Loka. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah dengan semudah itu orang mendapatkan penebusan dosa? Dan di mana karma-karma Lugdake yang dulu, ketika dia membunuh banyak makhluk, ya, menjadi seorang pemburu, dan seterusnya. Nah, pertama Bapak Ibu, kita harus melihat Siwalatri Kalpa atau Lugdake itu sebagai sebuah teks sastra. Karena sastra itu adalah sebuah teks tulis yang penuh dengan kaidah-kaidah estetika, kaidah-kaidah kesastraan. Nika ya nak bali ngenikayang sekadi bawang. Ya. Untuk menemukan inti bawang itu tidak bisa kita langsung mengambilnya mentah-mentah. Ya. Bawang itu harus kita kupas kulit demi kulit baru kita bisa menemukan inti dari kisah Lugdake itu sendiri. Nah, sama dengan bagaimana dengan proses penebusan dosa, Bapak Ibu. Di dalam Siwa Semerti, ini mungkin tidak ada di slide, yang sedikit menyinggung Siwalatri dulu. Di dalam Siwa Semerti, ini dijelaskan bahwa Batara Siwa atau Dewa Siwa ini dia punya 5 kekuatan, ya. 5 kemahakuasaan yang disebut dengan Pancakirtia, ya. Yang disebut dengan Pancakirtia.
Napi yang dimaksud dengan Pancakirtian itu atau 5 kekuatan siwa itu, yang 3 niki Bapak Ibu sampun samian ini. Nggih. Utpeti, stiti, pralina, nggih. Menciptakan dunia, memelihara dunia, dan melebur dunia. Yang 3 niki sami sampun ini. Tetapi mungkin banyak yang tidak tahu ada 2 lagi yang menjadi kemahakuasaan dari Dewa Siwa. Yang pertama adalah Tirobawa atau Nigraha. Apa itu Nigraha atau Tirobawa? Bahwa Betara Siwa itu adalah penguasa semua ilusi. Ya. Penguasa semua ilusi. Makanya sakti dari Dewa Siwa itu adalah Dewi Kali. Dewi Durga atau Dewi Kali itu sebagai penguasa ilusi. Apa yang dimaksud dengan ilusi, Bapak Ibu? Kita coba kutip salah satu kisah, misalkan kisah Rahwana, ya. Kisah Rahwana di dalam Ramayana. Ya. Mengapa Rahwana bisa begitu sakti dan sulit dikalahkan? Dia hanya bisa dikalahkan oleh Awatara Wisnu. Karena Rahwana itu adalah seorang pemuja siwa yang sangat taat. Ya. Itu adalah pemuja siwa yang sangat taat. Oleh karena itu, apapun yang diinginkan oleh Rahwana, itu dikabulkan oleh Dewa Siwa. Walaupun itu hanya sebuah ilusi. Karena apa? Segala yang bersifat material ini kan ilusi, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan ilusi atau maya nih? Bukan mayanya Ahmad Dhani, bukan. Apa yang dimaksud dengan maya atau ilusi itu adalah segala yang berubah, segala bentuk kepalsuan dunia yang selalu berubah. Tapi contohnya kecantikan, ya. Yang makin kari ngingain di telkom yang masih muda-muda kari jegek sama kami. Mungkin 10 tahun lagi sudah mulai ada yang rambutnya ke bandara, muban, ya, tuban, gitu. Ya. Nanti 20 tahun lagi sudah mulai pawai, gitu, giginya, gitu, pawah samian, gitu. Nih, itu yang disebut dengan ilusi. Segala bentuk-bentuk materi itu dia adalah ilusi atau maya. Dan itu juga dikuasai oleh Betara Siwa sendiri. Nah, itulah yang kemudian kalau di dalam ilmu Waisnawa itu yang disebut dengan lila. Ya. Artinya apa? Tidak ada yang tidak bisa atas kehendak Siwa. Nah, ini kemahakuasaan Siwa yang keempat yang disebut dengan Nigraha atau Tirobawa. Yang kelima adalah Anugraha. Anugraha ini bahwa Siwa itu adalah maha pemberi anugerah. Tidak ada satupun ya, yang tidak mungkin di dunia ini apabila sudah atas kehendak Siwa. Yen yen keyakinan ring Siwa semerti. Nika mawinan yen agama Hindu iraga rebali. Apakah kita mengenal konsep agama Siwa Buddha di Indonesia mengenal konsep penebusan dosa? Sebetulnya bukan penebusan dosa, tapi lebih tepat adalah peleburan karma. Ya. Apakah karma-karma manusia itu bisa dilebur atas kehendak Siwa? Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika beliau berkehendak. Nah, persoalannya makin bagaimana kita bisa mendekati beliau dan mendapatkan anugerahnya? Kan itu persoalannya. Kita coba lihat misalkan ring kekawin Arjuna Wiwaha. Bagaimana perjuangan Arjuna nih untuk mendapatkan panah Pasupati itu kan? Luar biasa. Ada yang digambarkan dengan ada banyak tapi halangan raksasa dan sebagainya. Ya. Dan itu konsep Tirobawa itu muncul juga di sana ketika Betara Siwa sama-sama memanah seekor babi ya bersama dengan Arjuna. Siapa yang sebetulnya yang berhasil memanah itu? Itulah ilusi yang diciptakan oleh Dewa Siwa. Nah, sama seperti dengan konsep peleburan karma itu, ketika Betara Siwa sudah berkehendak, ya, nak sekadi Arjuna sampun boleh berdekatan langsung bertemu langsung dengan Betara Siwa, apa yang diminta oleh Arjuna itu pasti diberikan. Nah, persoalannya kan sekarang problem kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kehendak dan anugerah beliau itu. Kan itu problemnya.
Maka ada yang disebutkan di dalam Siwalatrikalpa adalah konsep tentang tribrata punika. Ya, ada upawase, ada monobrata, wenten jagre. Kan itu brata yang paling utama selama 36 jam ya, untuk melaksanakan brata Siwaratri. Menurut Bapak Ibu mewah napi nenten nih bratanya. Ya, upawase berpuasa, tidak makan dan minum selama 36 jam. Ini fisik saja ya, fisik dulu. Brata fisiknya dumun. Bersidayang napi nenten. Kira-kira Bapak Ibu menjalani itu. Baru satu upawase. Ya. Sane kaping kalih monobrata. Ya. Yang kedua, monobrata tidak berbicara selama 36 jam. Ya. Nika yang sering tiang pertanyakan ketika banyak sekarang, termasuk di kampus tiang sendiri, pas malam jagre Siwaratri nika ngadang kenten Dharma Tula kenten. Padahal nak orene kenten monobrata gitu kok Dharma Tula. Ya, tapi kita harus melihat bahwa kita memang sedang berada dalam proses pendakian spiritual. Kita tidak bisa, artinya masih lebih baik, ya. Kita mestinya berpikir begitu, masih lebih baik kita Dharma Tula berbicara tentang Siwaratri di malam Siwaratri ketimbang kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat pada malam itu. Karena yang sami anak Hindu paksa kan Nabi diminta kita paksa untuk melaksanakan brata Siwaratri, mungkin semua pasti mengatakan tidak sanggup. Gitu. Itu baru dua saja, baru fisik saja. Kemudian jagre, ya, tidak tidur, ya, tidak memejamkan mata, ya, selama 36 jam. Ya, sekarang Bapak Ibu renungkan saja, brata yang semacam itu berat apa tidak untuk mendapatkan anugerah siwa, ya, di malam Siwaratri itu berat. Ya, tiang sendiri mengakui itu brata yang sangat berat. Itu baru fisiknya mantan. Belum lagi brata spiritnya. Kalau Bapak Ibu membaca Siwalatrikalpa, napi spirit Siwalatrikalpa pun itu. Spiritnya luar biasa. Bagaimana kita selama 36 jam itu terus-menerus memusatkan perhatian, pikiran kita hanya kepada siwa. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu bersidayang melakukan brata itu, yang yakin, dan kita harus meyakini sebagai umat Hindu, sebagai pemeluk siwaistik, bahwa anugerah siwa itu niscaya akan turun ketika kita bisa memenuhi brata Siwaratri itu secara penuh, secara utuh. Bukan hanya brata fisiknya saja, tetapi juga brata spiritnya. Kan itu yang lebih penting. Sehingga digambarkan Lingga Noraginawe itu kan artinya bukan sesuatu yang kita buat-buat. Ya. Seperti Lubdaka ini kan digambarkan dia itu hanya memetik bunga bile untuk menghilangkan ketakutan, karena kalau dia sampai tertidur, dia takut akan jatuh. Gitu. Memetik buah bile, dilemparkan di bawahnya kebetulan ada Lingga Noraginawe, ada sebuah lingga yang tidak dibuat. Kalau kita tidak membacanya dari perspektif sastra, kita akan melihatnya itu seolah-olah hanya sebuah kebetulan. Tetapi dari perspektif kesastraan, kita harus melihat apa yang dimaksud dengan Lubdaka tidak sengaja melakukan pemujaan. Namanya pemujaan yang paling tinggi itu yang disebut dengan ketulus ikhlasan, itu adalah ketika kita tidak memiliki motivasi apapun di dalam persembahan, di dalam pemujaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang digambarkan seperti kebetulan, tetapi ketika kita berada pada puncak bakti, puncak pemujaan, puncak persembahan, sesungguhnya yang dimaksud dengan keikhlasan itu adalah ketika kita tidak memiliki motivasi apapun di dalam konsep bakti itu sendiri. Nah, Nika Bapak Ibu, nah, apa yang bisa kita petik dari Siwaratri yang terus-menerus kita lakukan setiap 1 tahun sekali, Bu Nika, setiap film Sasi Kepitu itu,
adalah bagaimana mengubah kesadaran dari latri menuju siwa. Siwa latri ini kan sebuah bentuk yang bertentangan. Ya, siwa itu artinya terang, terang benderang. Ya. Sementara latri itu artinya gelap. Ya. Jadi siwa latri itu adalah proses pencerahan. Mencerahi dari sesuatu yang gelap menuju ke tempat yang terang, dari ratri menuju siwa. Nah, inilah makanya penting bagi Bapak Ibu sekalian ngiring melakukan brata siwa ratri. Ya paling tidak, ya, kalau tradisi kita di Bali pada umumnya, di Bali itu seluruhnya dibangun di dalam konsep bakti. Melalui bakti pada malam siwaratri ini, mudah-mudahan tujuan kita cuma satu, semoga kita dituntun dari tempat yang terang menuju tempat yang gelap. Ya. Asato masat gamaya tamasuma jiotir gamaya mritiorman amritam gamaya. Itu doa. Ya. Asato masat gamaya, dari yang sat menuju yang asat, dari yang berubah menuju yang abadi. Ya. Tamasoma jiotir gamaya, dari jari tamas, ya, dari sifat-sifat tamas, sifat-sifat keserakahan kita menuju sifat-sifat yang penuh pencerahan. Mritior mam amritam gamaya, dari mertiu kematian menuju ke abadian. Jadi itulah sebetulnya proses transformasi diri yang diajarkan di dalam siwa ratri. Oleh karena itu, apa hakikat dari siwa ratri? Pencerahan. Nah, karena kita berbicara tentang siwa ratri, apa yang mesti kita cerahkan? Yang sangat sepakat dengan tema-tema tadi yang disampaikan ketiga, itu tema-tema yang sangat menarik. Bagaimana mencoba membumikan agama, ya, mengembalikan agama itu sebagai penuntun hidup, sebagai way of life, ya, bukan bukan sebatas keyakinan, bukan sebatas ritual-ritual belaka, tetapi bagaimana agama itu benar-benar bisa menjadi penuntun hidup. Ya. Nah, inilah makanya apa sih sebetulnya fungsi agama yang paling penting bagi manusia itu, ya menuntun kehidupannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai tujuan yang lebih tinggi, jagadita dan moksa. Kan kita begini. Nah, maka yang memilih satu tema, pencerahan apa yang bisa kita ambil dari siwa ratri itu adalah bagaimana memahami swadharma. Oke. Mengapa saya memilih tema swadharma ini? Karena Lubdaka, salah satu interpretasi atau salah satu penafsiran sastra yang menyebabkan mengapa Lubdaka itu terbebas dari segala dosa. Karena walaupun dia seorang pemburu, Lubdaka itu adalah seorang penganut swadharma yang sangat taat. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca Siwalatri Kalpa, Lubdaka itu setiap hari dia berburu. Karena dia menyadari bahwa itu swadharmanya dia sebagai seorang kepala keluarga. Ya. Semengan memboros, mau dapat binatang, mau dapat enggak. Ya. Mau dapat, mau enggak, ini kan Lubdaka tetap dia berangkat ke hutan untuk berburu. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca nanti di slide berikutnya, puncak dari swadharma itu adalah bebas dari keterikatan pada hasil. Nah, Lubdaka mencontohkan itu, mau ada hewan buruan, mau ada tidak, dia tetap berangkat ke hutan. Nah, itu salah satu indikator. Nah, kata swadharma itu penting. Silakan untuk slide berikutnya, yang mohon dibantu. Oke. Nah, karena dia mengambil tema swadharma ini, ya Niki, apa sih sebetulnya swadharma itu Bapak Ibu? Kita berbicara tentang konsep yang sangat-sangat universal, yang sangat-sangat tinggi di dalam Hindu, karena konsep Hindu itu, ya, Hindu sebagai agama, Bapak Ibu mungkin pernah membaca bahwa Hindu sebagai sebuah agama itu baru muncul pada abad ke-12, ya. Itu pengakuan dari sultan-sultan Islam yang memimpin India untuk menyebut agama orang yang tinggal di sekitar lembah Sungai Sindhu.
karena mereka tidak memiliki tidak bisa melafalkan huruf S, orang-orang Persia menyebutnya Hindu. Itu Hindu sebagai agama formal dalam tanda petik. Tetapi Hindu sebagai Sanatana Dharma itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Ya, maka konsep dharma itu adalah konsep yang tertinggi di dalam Hindu. Makanya Hindu kita pun juga sering kita menyebutnya Hindu dharma. Nah, swadharma Bapak Ibu kalau kita lihat artinya secara konseptual, swanika artinya sendiri. Ya, kita bisa gunakan kata ini banyak sekali kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Misalkan ada kata swadaya. Ya, artinya berdaya sendiri, menggunakan kekuatan sendiri. Swakelola, mengelola sendiri. Swafoto, ya, yang cewek-cewek biasanya yang suka selfie. Ini bahasa Indonesianya kan swafoto sebetulnya kan. Swasembada dan seterusnya. Nah, dharma ini berasal dari kata dar yang artinya penyangga atau penopang kehidupan, ya. Nah, dharma niki Bapak Ibu, karena dia adalah kebenaran yang paling universal, maka dharma ini dia memiliki banyak sekali pengertian. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada satupun definisi tentang dharma yang bisa mencakup keluasan arti dari dharma itu sendiri. Oke. Dari segi agama, dharma itu disebut sebagai ajaran yang tertinggi. Jadi ketika kita berbicara Hindu, maka apa ajaran yang tertinggi dalam Hindu? Dharma. Ya, dharma itu ajaran yang paling tinggi. Ya, maka dharma itu dia menjadi dasar sekaligus menjadi tujuan hidup manusia. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca pernah mendengar tentang konsep triwarga, dharma itu dia menjadi landasan kehidupan. Tapi ketika kita berbicara catur purusa arta, dharma itu menjadi tujuan. Ya, karena apapun tidak akan tercapai tanpa dharma. Bahkan moksa pun tidak akan tercapai tanpa dharma. Ya. Nah, secara filosofis, dharma nika artinya kebenaran. Ya. Kan filsafat nika kan tujuannya mencari hakikat kebenaran, kan gini ya. Nah, dharma itu adalah kebenaran. Ya. Kebenaran yang paling hakiki, yang paling puncak. Ya. Kemudian dari segi hukum, dharma itu adalah aturan-aturan atau ketetapan. Nika mawinan ring Hindu wonten kitab namanya Manawa Dharma Sastra. Ya, artinya kitab hukum Hindu. Dari segi moral, dharma nika adalah tata susila atau kebajikan. Kebaikan, kebajikan, keutamaan yang berhubungan dengan moral manusia. Nah, secara sosial, dharma nika artinya peran, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, konsep swadharma Bapak Ibu, konsep swadharma nika adalah konsep dharma di dalam ranah sosial, yang artinya melaksanakan kewajiban sendiri. Di kemawinan ketika kita berbicara tentang konsep swadharma, ya, ini berbicara tentang keanekaragaman manusia, berbicara tentang kebinekaan manusia, berbicara tentang catur warna, berbagai profesi yang dijalani oleh manusia, dan itulah ditetapkan dengan dharmanya masing-masing. Setiap orang memiliki dharmanya sendiri. Ya. Dan dharma ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, dharma ini sesuai dengan peran dan kewajiban sosial yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu di rumah, maka swadharma Bapak Ibu adalah menjadi kepala rumah tangga. Ketika Bapak Ibu di kantor, Bapak Ibu adalah karyawan. Bapak Ibu adalah pimpinan. Bapak Ibu, apapun posisi Bapak Ibu, punya swadharma masing-masing. Di tempat yang lain ya Bapak Ibu meminap dados pemangku, ya, dados serapi Banten atau apapun namanya, punya swadharma. Jadi ingat bahwa kita sebetulnya punya banyak sekali kewajiban disesuai dengan peran kita masing-masing di dalam lingkungan kita. Nah, ini ke Bapak Ibu konsep dasar supaya kita memahami lebih awal apa itu yang dimaksud dengan swadharma. Lanjut. Nah, niki Bapak Ibu, niki beberapa sumber susastra kita yang ambil dari kitab Bhagavad Gita, ya, tentang sumber-sumber yang berhubungan dengan konsep swadharma. Iwau wenten request saking Pak Nyoman Wijaya,
Sira ampura Pak Nyoman Susilo ampura ucap jadi megegitan ngenten. Ya. Durusang niki wenten beberapa sloka, duruskan ambil 1 atau 2 sloka untuk dilakukan supaya situasi kita malam ini juga lebih hidup. Nggih durus Pak Nyoman Susilo. Nggih. Mohon izin rekan-rekan. Kok kabur ya ini ya. Saya coba bacakan bait sloka yang dikutip di dalam membahas mengenai karma ya. Saya coba bacakan. Karmani dia kerasti mapalesu akada cana makarama pala itu rebu mati sangu suaka Ramani. Ini Pak Anang. Male satu pupuh, male satu sloka Pak Man. Oke. Durus. Yoga Guru Akaramani Sangga Tia Ketua Dana Jaya Sidia kemudian selamat yoga Ciati nggih suksma. Oke, suksma Pak Nyoman Susilo. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah dibacakan 2 sloka yang berkaitan dengan apa sih yang menjadi landasan sastra dari Swadharma itu. Karma niewa dikaraste mapale sukadacana makarma palahituru mate sangus cua karmani. Engkau berhak melakukan kewajiban yang telah ditetapkan kepadamu, tetapi tidak berhak menentukan hasilnya. Jangan pernah menganggap dirimu adalah penyebab hasil perbuatan, tetapi jangan juga menghindari pelaksanaan kewajibanmu. Itu yang pertama. Ya. Jadi, kita semua diberikan hak ya untuk melakukan kewajiban yang telah ditetapkan kepada kita. Tetapi kita sama sekali tidak berhak untuk menentukan hasilnya. Ya. Karena kita bukan penyebab dari hasil perbuatan kita, bukan. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa melakukan, dan penentu dari hasil apa yang kita lakukan itu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Ya. Gitu. Yang sering sampaikan ya di forum-forum yang lain. Gitu. Karena kalau kita bekerja dan motivasi kita bekerja itu adalah hasil, dan hasil itu sudah kita pikirkan sejak awal, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Ketika apa? Ketika apa yang kita harapkan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tetapi ketika Anda hanya melakukan
maka ketika ada hasil yang datang, Anda hanya akan menemukan rasa syukur. Ya. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu pekerjaan dan motivasi Anda adalah hasil, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu dan motivasi kita adalah hanya untuk melakukan itu sebagai semata-mata sebagai kewajiban, maka bersiap-siaplah untuk bersyukur. Ya. Karena segala yang tidak kita harapkan tiba-tiba dia datang, itu akan menjadi sesuatu anugerah yang luar biasa, menggembirakan, menyenangkan. Tapi ketika kita penuh dengan harapan dan semua tidak sesuai harapan, maka siap-siaplah untuk kecewa. Itu yang pertama. Kemudian sloka yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa lihat. Ya. Lakukan kewajibanmu dengan sikap seimbang, wahai Arjuna. Lepaskan segala ikatan kesuksesan dan kegagalan. Sikap seimbang seperti itulah yang disebut dengan yoga. Kalau kita hanya mengharapkan kesuksesan, sekali lagi siap-siaplah untuk kecewa. Tapi kalau kita terus-menerus ya takut dengan kegagalan, maka Anda tidak akan melakukan apapun. Ya. Itu. Maka buat seimbang saja. Nah, apa yang menjadi penyeimbang dari keduanya? Ingat Bapak Ibu, kita di Hindu, kita diajarkan tentang karma pala. Karma pala itu adalah hukum yang sifatnya mutlak. Karena dia menjadi bagian dari Pancasrada. Ya. 5 prinsip keyakinan Hindu itu adalah hukum yang bersifat mutlak. Tidak mungkin tidak. Ya. Maka kalau kita yakin dan percaya dengan hukum karma pala, hasilnya nggak usah dipikir. Karena kalau kita berkarma, kita pasti akan mendapatkan pahala. Ya, itulah sebetulnya makna dari sloka ini. Kenapa kita tidak diperkenankan untuk memikirkan hasilnya? Ya karena hasil dari perbuatan itu sudah pasti. Karena kita yakin bahwa hukum karma pala itu pasti akan terwujud, terjadi. Yang berikutnya, laksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan kepadamu. Sebab bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Seseorang bahkan tidak akan mampu memelihara badan jasmaninya tanpa kerja. Ini Bapak Ibu sekalian, intinya Nabi hidup ini harus bekerja. Itu sederhananya. Bahkan tanpa melakukan kerja, kita untuk merawat diri kita sendiri pun kita tidak akan mampu. Kita butuh makan supaya tubuh kita mendapat asupan nutrisi, mendapat asupan gizi. Dari mana kita bisa mendapatkan makanan kalau tanpa kerja? Dan ini berkaitan dengan sloka-sloka yang lain, misalkan mengatakan bahwa Tuhan sendiri menciptakan dunia ini, Rajapati itu menciptakan dunia ini melalui kerja. Bahkan ketika Tuhan sedetik pun beliau berhenti bekerja, maka dunia ini akan mengalami pralaya. Jadi tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum kerja ketika kita berbicara tentang karma yoga, tentang swadharma. Maka kerja. Yang berikutnya, lebih baik menekuni kewajiban sendiri, meskipun mungkin hasilnya kurang sempurna, daripada menerima kewajiban orang lain, dan kita mungkin bisa melaksanakan itu dengan sempurna. Ya. Karena apa? Melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditetapkan kepada diri seseorang, sesuai dengan swadharmanya sendiri, itu akan membebaskan kita dari dosa. Ya. Contoh sederhananya Bapak Ibu, swadharma seorang ibu itu adalah mengasuh anaknya. Ya, ingat swadharma seorang ibu itu adalah mengasuh anaknya. Mungkin kita tidak mengasuh anak kita dengan lebih baik, ya, dibandingkan ketika kita misalkan mengasuh anak orang lain. Ya, contohnya Nabi Bapak Ibu, kalau kita mungkin dengan anak sendiri, kalau nakalnya terlalu, ya, isi nyubit kan gitu, kadang-kadang pakai pukulan-pukulan kecil gitu, tapi dengan anak orang lain kita nggak berani kan. Mana yang lebih bagus? Mungkin kita bisa dengan mengasuh anak orang lain, kita bisa melakukan lebih baik, tetapi tidak ada yang lebih baik selain kita menjalani
swadharma kita sendiri. Ya. Menjadilah suami yang baik untuk istri sendiri, walaupun mungkin kita bisa melakukan yang lebih baik untuk istri orang lain, kan itu persoalan. Ya, itulah yang dimaksud dengan swadharma itu. Ya, prinsip dasar swadharma adalah lebih baik melakukan kewajiban sendiri, walaupun hasilnya kurang sempurna, daripada melakukan kewajiban orang lain, walaupun hasilnya mungkin bisa lebih sempurna atau lebih baik. Gitu. Ya, silakan dilanjut. Maka Bapak Ibu, ya, yang ingin menyampaikan ada 5 prinsip dasar ya dari swadharma. Ya, mohon maaf di slide berikutnya. Ada 5 prinsip dasar swadharma yang harus kita pahami bersama-sama ketika ingin meraih kesuksesan dalam bekerja. Prinsip yang pertama, lanjut, adalah karma atau kerja. Lanjut. Ya, karena penjelasannya ada di slide berikutnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang swadharma, karena swadharma itu berhubungan dengan konsep karma yoga, maka basis yang pertama adalah kerja. Ya. Ajaran tertinggi dalam karma yoga itu adalah kerja. Ya. Makanya Pak Jokowi terus bicara kerja, kerja, kerja. Gitu. Mudah-mudahan Pak Jokowi pernah membaca Bhagavad Gita. Ya. Jadi, prinsip kerja Bapak Ibu, ini menjadi salah satu yang diajarkan di dalam teks Caturveda Samhita kita, sebagai kitab suci yang kita yakini. Ya. Misalkan di dalam Rigveda Samhita, ya, Mandala 4, Sukta 33, mantra ke-11, disebutkan bahwa para dewa akan menolong orang-orang yang tidak dilelahkan oleh kerja keras. Ya. Jadi yakinlah kalau Bapak Ibu selalu bekerja keras, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Berikutnya Atharva Veda misalkan, ya, menyatakan bahwa Tuhan akan menyayangi orang-orang yang selalu bekerja keras. Sebaliknya beliau tidak menyukai orang yang malas. Ya. Ini sabda Tuhan sendiri Bapak Ibu yang harus kita yakini sebagai umat Hindu. Bahwa Tuhan sendiri itu menyayangi orang-orang yang selalu bekerja keras dan beliau tidak menyukai orang-orang yang malas. Ini harus kita jadikan motivasi Bapak Ibu. Inilah motivasi Hindu untuk mendorong kita supaya menjadi orang yang bekerja keras. Nah, bagaimana prinsip kerja menurut Hindu? Ya, di dalam buku Karma Yoga yang ditulis oleh Swami Vivekananda, itu ada 3 prinsip kerja yang harus Bapak Ibu pahami. Ya. Yang pertama adalah kerja untuk hidup. Ini adalah tingkatan kerja yang paling nista menurut Swami Vivekananda. Apa maksudnya kerja untuk hidup Bapak Ibu? Yang penting Bapak Ibu datang ke kantor tanggal 1 sudah dapat gaji. Itu namanya kerja untuk hidup. Nyak kengken di kantor, kalau perlu di kantor, sampai di kantor duduk sebentar, kemudian pegang HP, chattingan sampai jam 10 siang, kemudian bekerja sebentar, jam 11 minta izin pulang jemput anak-anak sekolah. Kemudian jam 1 siang balik lagi ke kantor, mecil HP lagi, nunggu jam pulang. Yang penting tanggal 1 tetap gajian. Itu kerja untuk hidup. Ya, jadi kita semata-mata pekerjaan kita hanya untuk menunjang kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Mengapa dia dikatakan sebagai tingkatan kerja yang paling nista? Karena orang tidak punya motivasi untuk melakukan inovasi atau yang lain, kreativitas apapun dalam pekerjaannya. Itu tingkatan kerja yang paling nista menurut Swami Vivekananda. Yang kedua, kerja untuk kerja. Ini adalah tingkatan yang madhya. Orang yang bekerja untuk kerja itu sendiri, dia akan terus berusaha meningkatkan kualitas pekerjaannya. Dia akan melakukan inovasi, dia akan terus melakukan kreativitas.
akan membuat terobosan-terobosan baru dalam pekerjaannya karena apa? Dia mencintai pekerjaan itu. Seperti Bapak Ibu di Telkom. Kalau Bapak Ibu mencintai dengan pekerjaan Bapak Ibu akan terus-menerus berpikir melakukan inovasi baru. Gimana sih? Ya, sesuai dengan swadharma kita masing-masing, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu misalkan di HRD, Bapak Ibu akan mulai terus berpikir gimana sih memberdayakan sumber daya manusia yang ada di kantor ini supaya mereka senang bekerja, kesejahteraannya meningkat dan seterusnya. Produktivitasnya meningkat dan sebagainya. Itu kerja untuk kerja. Terus selalu berpikir untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Nah, kerja yang paling tinggi menurut Swami Vivekananda adalah kerja untuk dharma. Kerja itu sepenuhnya diabdikan untuk Tuhan. Ya. Artinya apa? Dia melakukan pekerjaan itu sebagai bentuk baktinya kepada Tuhan. Karena dia bekerja sebagai bentuk bakti, maka tidak ada yang dia sesalkan, tidak ada yang dia keluhkan, tidak ada yang dia bebankan di dalam pekerjaan yang dia lakukan. Inilah konsep lascarya, konsep ketulus ikhlasan di dalam kerja itu ketika kita bekerja untuk dharma. Ya. Sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Apapun hasilnya, yang penting kita melakukan pekerjaan yang terbaik, sama seperti prinsip kita melakukan persembahan. Ketika kita melakukan persembahan, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Pasti ingin memberikan yang terbaik dalam persembahan kita. Karena kita ingin memberikan yang terbaik, begitupun kalau kita bekerja untuk dharma, kerja kita sebagai yatnya, kerja kita sebagai persembahan kepada Tuhan, maka kita pasti akan berusaha untuk melahirkan kerja yang terbaik. Seperti kita melakukan sebuah persembahan. Silakan, lanjut. Yang berikutnya, lanjut. Prinsip swadharma yang kedua adalah sewaka dharma, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang di Denpasar mungkin tahu bahwa ini menjadi salah satu moto dari pemerintah Kota Denpasar, Sewaka Dharma. Ya. Apa arti dari Sewaka Dharma, Bapak Ibu? Bahwa Sewaka Dharma artinya adalah melayani adalah kewajiban. Jadi Bapak Ibu, saya dan semua ini kita sesungguhnya adalah pelayan. Pelayan bagi siapa? Pelayan bagi orang lain, pelayan bagi Tuhan, pelayan bagi lingkungan dan semuanya. Kita adalah pelayan. Nah, maka ketika kita berbicara swadharma, apalagi Bapak Ibu berhadapan dengan customer yang kita layani, berhadapan dengan pelanggan yang kita layani, maka prinsip sewaka dharma ini menjadi spirit swadharma yang sangat penting. Ya. Apa prinsip dari sewaka dharma, Bapak Ibu? Adalah manawa sewa, madawa sewa. Melayani sesama manusia itu sama dengan melayani Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melayani customer, anggap ya, pandang bahwa Bapak Ibu sedang sama seperti sedang melayani Tuhan. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu melayani customer dengan spirit sewaka dharma, maka Bapak Ibu tidak ingin membuat mereka tidak menyukai dengan pelayanan Bapak Ibu. Sama seperti konsep dasar bakti kita di dalam Hindu itu, konsep dasar baktinya itu adalah manusia bakti dewa asik. Itu. Ini kemawinan. Kalau kita di Bali misalkan, mengapa kita melakukan persembahan dengan segala apa? Di sana ada ketiga unsur unsur persembahan yang paling utama itu Satyam Siwam Sudaram itu ada di sana. Bantennya itu semuanya mencakup ketiga unsur itu. Ada unsur satyamnya, Bantennya harus berdasar dengan sastra. Ada unsur siwamnya, ada unsur kesucian, bahwa Banten itu semuanya harus suci. Di kemawinan kita mengenal ini buah ini sukla apa enggak, kalau dia tidak sukla tidak patut untuk dipersembahkan. Untuk menjaga kesucian itu. Ada unsur sundaramnya. Tidak kita persembahkan nyelegodok seperti itu saja, tidak. Kita atur dia, bahkan saya sangat senang ketika lihat
bagaimana ibu-ibu di Bali dengan membawa gebogan, ya, mesuwun, begitu indahnya yang kita persembahkan. Itu aspek dari Sundara. Karena apa? Kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Dewa asih, Ide Betara asih kepada kita. Kalau sudah beliau asih, maka anugerah itu menjadi sesuatu yang pasti akan kita terima. Gitu. Sama seperti prinsip Sewaka Dharma, ketika kita melayani customer, melayani orang lain, melayani siapapun, kita memandang ada Tuhan di dalam diri mereka, maka kita pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, karakter apa yang ingin dibangun dalam Sewaka Dharma ini, Bapak Ibu? Ini ada satu lontar di Bali yang namanya lontar Sewaka Dharma. Jadi ada 5 karakter yang menjadi yang patut disebut sebagai sang Sewaka Dharma. Nah, niki sekali-kali mungkin perlu, misalkan di Telkom nanti dibuatkan pemilihan, misalkan Sire yang cocok jadi sang Sewaka Dharma, gitu, kan, untuk memotivasi pegawai, gitu. Ya, apa karakter yang bisa dibangun? Ya, di dalam Sewaka Dharma itu menjadi sang Sewaka Dharma itu, yang pertama subakti, ya, teguh melaksanakan bakti kepada Tuhan. Prakteknya bagaimana? Sederhana saja Bapak Ibu. Sudah setiap hari sudahkah Bapak Ibu sebelum berangkat ke kantor nyaku panglima, ngestiti bakti ringide sange wiwase, itu prinsip yang pertama. Ya, karena kalau kita sudah berangkat kerja dilandasi dengan spirit Dharma, niscaya pekerjaan kita pun juga akan dituntun, akan dilindungi oleh Dharma. Yang kedua, Sudharma, taat pada kewajiban, tanggung jawab, dan aturan. Sudahkah kita bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan? Sudahkah kita bekerja tidak melanggar dengan aturan-aturan hukum negara? Dan seterusnya. Yang ketiga, subudi, memiliki integritas moral. Ya, itu prinsip dasar sang Sewaka Dharma. Yang keempat, sukarya, pekerja keras. Ya. Berangkat paling pagi, pulang paling akhir. Tapi maaf nih, banyak fenomenanya Ampura, tapi kalau di Telkom nggak ada. Kalau di kantor-kantor yang lain ada fenomena pegawai 911 gitu ya. Pegawai 911 itu datangnya jam 9, pulangnya jam 11. Saya yakin di Telkom nggak ada yang seperti itu. Yang kelima, susatya, jujur dan setia. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menerapkan kelima prinsip ini dalam konteks kerjaan, dalam konteks pelayanan, yang yakin bahwa Bapak Ibu akan menjadi pegawai atau pekerja yang sukses. Oke, lanjut. Tanpa sadar sudah lebih dari 1 jam. Ya Pak, baik Pak, dilanjut saja Pak. Lanjut. Nih. Oke, yang berikutnya disiplin atau sadhana. Di dalam Yoga Sutra Patanjali dikatakan bahwa dalam setiap usaha meraih tujuan hidup tertinggi, tiada usaha yang nilainya lebih tinggi daripada disiplin atau sadhana pada 4 jalan yang telah ditetapkan, Bapak Ibu. Jadi kunci sukses menurut Yoga Sutra Patanjali itu adalah disiplin. Ya. Kalau kita berbicara tentang yoga untuk mencapai kesempurnaan yang tertinggi, untuk mencapai jiwan mukta atau mencapai moksa, ya tentu jalannya adalah jalan-jalan yoga. Tapi ini coba kita turunkan, ya, kita bumikan ajaran ini, bagaimana bisa kita jadikan disiplin ini, disiplin yoga ini sebagai etos kerja Hindu, ya, etos kita dalam bekerja secara holistik. Artinya holistik itu utuh, menyeluruh, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita punya 4 jalan yang diajarkan di dalam agama kita, ya, yang disebut dengan catur marga. Ya. Yang pertama, bakti marga. Coba kita turunkan, ya, dari konsep yoga yang begitu tinggi, yang begitu spiritual, yang begitu sulit mungkin untuk kita melakukan. Kita coba turunkan menjadi apa yang bisa kita jadikan itu sebagai spirit untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita membumikan ajaran agama kita. Apa prinsip bakti marga yang bisa kita jadikan etos kerja kita?
Yang pertama, bakti marga itu, dasar bakti itu adalah cinta kasih. Ya, maka cintailah pekerjaan Bapak Ibu. Ya. Orang yang mencintai pekerjaannya, dia akan berdedikasi terhadap pekerjaannya. Kemudian prinsip bakti yang berikutnya, cinta kasih dalam pelayanan. Ya, yakin Bapak Ibu sudah terbiasa di kantor bagaimana kita berhadapan dengan pelanggan yang berbagai macam karakternya. Ya, kalau kita coba tanamkan prinsip bakti marga ini, kita coba layani mereka dengan penuh kasih. Ya, bahkan saya teringat dengan kata-katanya Sarvepalli Radhakrishnan, Presiden India yang juga seorang ilmuwan besar asal India. Radhakrishnan mengatakan, jangan berbicara tentang kemanusiaan ketika Anda tidak bisa mengasihi orang yang membenci Anda. Ya, kalau kita mengasihi orang yang kita sayangi gampang, tapi bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita? Itu adalah ujian kemanusiaan yang sesungguhnya. Kita belum lulus tes kemanusiaan kalau kita belum bisa berdamai, kita belum bisa mengasihi, kita belum bisa menyayangi orang yang membenci kita. Ya, artinya ini kan sebuah pencerahan spiritual yang sangat tinggi yang disampaikan oleh Radhakrishnan, bahwa prinsip bakti yang paling tinggi adalah cinta kasih. Cinta kasih kepada orang yang sepatutnya kita kasihi itu mudah dilakukan. Tetapi kemanusiaan tertinggi adalah ketika kita bisa mencintai, kita bisa mengasihi, kita bisa menyayangi orang-orang yang membenci kita atau pernah melakukan hal buruk kepada diri kita. Oke, berikutnya karma marga. Ya, apa prinsip karma marga yang bisa kita jadikan etos kerja? Jadi yang pertama bertanggung jawab. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mempraktekkan ajaran karma marga, yang pertama tanggung jawab dengan tugas yang ditetapkan kepada diri Bapak Ibu. Yang kedua jujur, dan yang ketiga tekun. Itu saja. Ya. Berikutnya jenana marga. Ya, selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, baik hard skill maupun soft skill. Ada sebuah hasil penelitian Bapak Ibu di Harvard University, dan ini belum terbataskan teorinya dari sekarang. Di era saat ini, ya, menurut Harvard University, 80% kesuksesan seseorang itu ditentukan justru oleh soft skill-nya. Hard skill itu hanya berpengaruh 20% bagi kesuksesan seseorang. Logika sederhananya Bapak Ibu, Bapak Ibu punya keterampilan mengoperasikan laptop, kita canggih dengan IT, kita canggih dengan teknologi terbaru. Tapi kalau sehari ke kantor, 2 hari izin, sehari ke kantor, besoknya tidak masuk, datang seenaknya, pulang seenaknya, kira-kira bisa sukses nggak orang seperti itu? Tetapi walaupun hard skill kita lemah atau kurang, ya, tetapi ketika soft skill kita bagus, ya, kita bisa membangun relasi dengan yang lain, kita punya jiwa kepemimpinan, kita bisa berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Justru itu peluang suksesnya jauh lebih besar. Maka hard skill dan soft skill ini perlu dipelajari dan penting untuk membangun soft skill. Apa yang Bapak Ibu lakukan malam ini, yang saya lakukan bersama Bapak Ibu malam ini adalah bagian dari cara kita untuk bersama-sama membangun soft skill kita. Ya. Dengan demikian harapannya tentu supaya kita bisa meraih kesuksesan bersama. Wah. Yang keempat, Raja Marga. Kerja, jadikan kerja itu sebagai pembebasan, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan kerja sebagai pembebasan? Pertama, kerja itu jangan sampai membebani. Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa pekerjaan Bapak Ibu ini sebagai sebuah beban, ya maka Bapak Ibu tidak akan pernah bekerja dengan gembira. Maka ketika kita berbicara tentang Raja Marga, coba bekerja dengan penuh kegembiraan dan kepuasan batin. Ya, gimana orang datang bekerja dengan gembira, kemudian bisa saling bertegur sapa,
saling canda tawa dengan teman-teman satu pekerjaan, itu adalah bagian dari prinsip Raja Marga yang bisa kita bumikan dalam konteks etos kerja Hindu. Dan bagaimana pekerjaan itu bisa melahirkan kebahagiaan. Ya, karena puncak dari tujuan hidup manusia yang disebut moksa itu, salah satu gambarannya adalah kebahagiaan. Suke tanpa wali duka. Ya. Jadi, coba Bapak Ibu renungkan apakah saya sudah bisa memenuhi prinsip-prinsip ini dalam bekerja. Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama, berkembang bersama-sama. Oke, silakan lanjut. Lagi sedikit sepertinya. Oke, yang prinsip swadharma yang keempat adalah bebas dari ikatan hasil kerja. Mungkin ada yang bertanya, mungkin tadi sempat saya singgung sekilas, ya. Kerja tanpa memikirkan hasil memocolkah? Kan itu pertanyaannya. Kalau kita disuruh bekerja, kemudian nggak boleh ngarepin hasilnya, kan memocol kerjaannya, Pak. Gitu kan. Enggak, Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan ya. Ya. Ada 3 penyebab duka atau penderitaan yang bersumber dari pikiran manusia. Maka dari itu ini harus dihindari dari pikiran kita bersama. Itu menurut Saros Anucaya. Ya, dan ini penting Bapak Ibu gunakan untuk membangun etos kerja Bapak Ibu. Yang pertama, iri dan dengki terhadap kepunyaan orang lain atau keberhasilan orang lain. Ya. Bapak Ibu termotivasi oleh keberhasilan orang lain bagus, tetapi iri dan dengki dengan mereka itu tidak boleh. Beda termotivasi dengan iri dengki itu enggak, itu beda. Iri dan dengki itu intinya kita tidak bisa menerima orang lain lebih sukses dari kita. Itu namanya iri dan dengki. Sehingga apapun yang dilakukan orang lain kita anggap salah. Ya. Tapi termotivasi oleh keberhasilan orang lain itu bagus. Ya, itu bagian dari kama. Ya. Salah satu penggerak dari diri manusia itu kama. Ya, kama itu artinya keinginan. Ya, ya keinginan ini bisa baik, bisa buruk. Ya. Kalau Bapak Ibu termotivasi, maka dia menjadi kama yang baik, ya, motivasi yang baik, motivasi untuk maju. Yang kedua, benci dengan sesama makhluk. Ini yang tidak boleh ada, ya. Entah dia manusia, entah makhluk yang ada di sekitar kita. Kita nggak boleh benci dengan makhluk apa. Nah, yang ketiga, tidak percaya dengan hukum karma pala. Ini adalah 3 penyebab penderitaan dalam pikiran manusia. Maka kita sebagai umat Hindu, kita nggak boleh, Bapak Ibu, kita sama sekali tidak boleh tidak percaya dengan hukum karma pala, tidak boleh. Nah, karena ya, kalau kita sudah percaya dengan hukum karma pala, maka disitulah kita bisa mencapai wairagya, bebas dari ikatan hasil kerja. Wairagya itu bermuara pada satu prinsip kepercayaan tertinggi dalam Hindu atau Pancasrada, yaitu hukum karma pala, bahwa setiap tindakan atau karma pasti melahirkan hasil kerja atau pahala atau pala. Ya. Maka manusia hanya diperintahkan untuk bekerja, bukan menentukan hasilnya, karena penyebab hasil kerja satu-satunya adalah Tuhan. Dan kembali lagi kepada kalau kita yakin dengan hukum karma pala, tanpa perlu Bapak Ibu harapkan, hasil itu sudah pasti akan datang. Ya. Yang kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah semua yang kita harapkan dari hasil pekerjaan kita itu benar-benar sesuai dengan harapan kita? Tidak. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ya. Oke. Coba Bapak Ibu bayangkan, apakah benar hasil dari pekerjaan kita itu benar-benar sesuai dengan harapan kita? Kita mendapatkan gaji setiap bulan. Kita berharap bahwa dengan gaji itu kita akan bisa memenuhi kebutuhan. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di saat ini ataupun yang akan datang. Apakah ketika Bapak Ibu dapat gaji 3 juta, kemudian pada saat Bapak Ibu menerima gaji, kemudian ada suami atau istri atau anak dari Bapak Ibu yang sakit dan membawa ke rumah sakit, apakah Bapak Ibu menikmati hasil dari gaji itu?
Tidak. Sehingga ada yang yang mengatakan pas-pasan ya. Pas dapat duit, pas ada kebutuhan ya. Tiba-tiba kita dapat rezeki, kemudian tiba-tiba ada kabar duka dan sebagainya. Itu artinya apa? Hasil itu tidak bisa kita tentukan. Kita bukan penentunya. Maka supaya kita tidak terikat dengan hasilnya, pasrahkan semuanya. Dan itu tadi ya saya katakan sifat pasrah itu kalau kita berharap pada hasil, siap-siaplah kecewa. Tetapi kalau kita bekerja hanya untuk kerja itu sendiri, maka siap-siaplah bersyukur karena hasil itu akan datang dengan bahagia. Apa yang mungkin banyak yang mengatakan semuanya akan indah pada waktunya gitu kan. Tuh. Oke, silakan lanjut. Oke, lagi satu slide ya. Dan yang terakhir, prinsip dari swadharma itu adalah menjadi manusia utama, Bapak Ibu. Ya. Dalam Hindu itu ada satu doktrin yang namanya doktrin Purusokara. Ya. Purusokara itu ditemukan di dalam teks Kautilya Arthasastra yang ditulis oleh Maharshi Kautilya. Itu ada satu kata yang mengatakan begini, keberhasilan akan berlalu dari orang-orang bodoh yang hanya berharap pada bintang-bintang di angkasa. Kekayaan adalah bintangnya kesejahteraan. Dan bintang-bintang di angkasa tidak akan memberikan apapun kepadanya. Apa yang dimaksud dengan kutipan Kautilya ini, Bapak Ibu? Bintang itu adalah benda angkasa yang bersinar, div, ya, atau yang kita yakini sebagai dewa. Jadi kata dewa itu div, ya, itu artinya bersinar. Jadi Kautilya itu sebetulnya ingin membuat perumpamaan, ya. Intinya apa? Kesejahteraan, ya, kekayaan sebagai bintangnya dari kesejahteraan sebagai yang paling nyata dari kesejahteraan manusia itu akan berlalu kepada orang yang hanya berdoa tanpa berusaha, ya. Maka bahkan kata Kautilya, karena Kautilya itu adalah seorang ahli politik, mungkin bahasanya agak sedikit keras gitu ya. Hanya orang bodoh yang hanya mengharapkan dia mendapat rezeki dengan cara berdoa. Ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Satu-satunya jalan kalau kita ingin mendapatkan kesejahteraan ya dengan bekerja. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan apapun ya hanya dengan doa, tanpa dengan usaha. Itu yang dimaksud. Makanya Kautilya membuat satu doktrin yang sangat terkenal ya yang namanya Purusokara. Manusia itu harus menjadi manusia yang kuat, ya. Manusia yang utama. Ya. Apa yang isi dari Purusokara itu? Yang pertama pratnyan, Bapak Ibu. Apa cirinya orang pratnyan? Orang yang memiliki kecerdasan intelektual. Ini berkaitan dengan hard skill-nya, ya. Ya, menguasai teknologi dan sebagainya. Dan itu tidak cukup pratnyan saja, harus diimbangi dengan purusotama. Tapi itu kecerdasan moral, spiritual, dan sosial. Ya, makanya Bapak Ibu yang punya pengetahuan bagus dalam teknologi, jangan sombong dan bangga dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Kalau tidak memiliki purusotama ini, tidak punya kecerdasan moral, ya. Sepintar apapun, kalau Bapak Ibu tidak bisa berkawan dengan baik, ya, tidak punya kecerdasan sosial, tidak bisa bekerja sebagai sebuah tim di dalam kantor, ya Bapak Ibu tentu tidak akan meraih kesuksesan. Nah, bagaimana cara kita menjadi Purusokara? Melalui pembelajaran terus-menerus. Taki-takining sewato gune video. Ya, ini di dalam Kekawin Niti Sastra, mungkin Bapak Ibu yang senang mesampi sudah tahu. Taki-takining sewato gune video. Jangan pernah lelah untuk mengejar pengetahuan. Semara wisaya ruang pulau ayuse. Ya. Ketika sudah berumur 20 tahun, mulailah belajar untuk bercinta kasih. Mulai mencari pasangan. Artinya apa? Mulai menyiapkan diri untuk grihasta. Nah, ini penting Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak. Ya. Jadi penting coba kita tengok kembali bagaimana agama kita menuntun. Ya, ampun umur 20 tahun,
baru ajari mereka untuk mencari jodoh yang baik. Siapkan untuk Brihaste. Tengahing tuwuh sang wecana gegonte. Ketika kita sudah setengah umur, sudah menjelang pensiun, mulailah menggeluti ucapan-ucapan bijak atau kata-kata bijak yang tertulis di dalam susastra kita. Mungkin Mawinan tadi Pak Nyoman Susilo mengatakan, saya sudah menjelang pensiun, Mas, Pak Nanang gitu. Ya. Saya senang mesanti dan sebagainya, itu bagus, ya. Karena tengahing tuwuh sang wecana gegonte, mulailah senang belajar agama, belajar kebajikan, belajar apapun lah yang bagus untuk bekal kita menuju ke kebutuhan. Ya. Ya mau tidak mau kan tujuannya akhirnya juga akan ke sana semua. Ya. Nih. Kenapa terakhir patilareng atneng tanu pagiro akne. Lepasnya atman dari badan ini perlulah kita untuk pelajari juga, perlu kita berguru. Nah, itu konsep pembelajaran Hindu yang terus-menerus, pembelajaran seumur hidup. Ya. Gitu. Apa yang harus kita pelajari? Ya, jelas ya, ada dua pengetahuan utama, Brahma Widya, pengetahuan ketuhanan, Guna Widya, pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Para widya, apara widya sama, ya, pengetahuan tentang kerohanian, ada pengetahuan tentang kebudayaan. Intinya nanti Bapak Ibu seimbang. Oke, intinya adalah seimbang. Menyeimbangkan pengetahuan rohani, menyeimbangkan pengetahuan duniawi itu menjadi bagian dari pembelajaran yang harus kita lakukan. Oke, lagi satu slide penutup. Oke. Ya. Tidak ada satupun tujuan akan tercapai jika dalam diri kita sendiri tidak ada keselarasan dengan tujuan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tujuannya ke Karangasem, jangan menjalan ngawang, gitu kan? Nggak mungkin akan sampai di Karangasem. Ya. Ataupun kalau sampai muter-muter sudah keburu, habis tenaganya. Apapun tujuan hidupmu, sesungguhnya jalan sudah terbuka untuk itu. Maka tentukan tujuan hidup yang benar agar terbuka jalan yang benar. Jadi apapun sebetulnya harapan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengharapkan itu dengan tulus ikhlas, sesungguhnya Tuhan sudah menciptakan jalan. Cuman, ya, bagaimana kita menentukan tujuan hidup yang benar agar terbuka jalan yang benar, itulah menyelaraskan, itulah yang sebetulnya menjadi kewajiban kita untuk mengapa kita harus selalu mendasari usaha kita dengan doa. Ya. Antara karma dan bakti itu harus berjalan selaras. Dalam disiplin sewaka dharma, ya, dalam disiplin swadharma, seluruh kesuksesan dan kegagalan itu bergantung pada disiplin. Ya. Ya, dalam disiplin swadharma, ya, seluruh kesuksesan dan kegagalan bergantung. Jadi intinya mau sukses mau enggak itu semua tergantung pada disiplin Bapak Ibu sendiri terhadap swadharma yang Bapak Ibu bangun. Oke. Ikut nonton, ikut untuk musiki, ya lagi satu, nih, saking kungkung ketika lalang, kirang langkung ampurayang. Entah muni kedumun, menawi itu wenten kantun masih ada waktu, kalau mau ada peblibagan urusan. Nih, silakan. Kita yang kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Anang, ini sudah memberikan siraman rohani kepada kita pegawai Telkom nih. Saya amati, saya sempat lirik ada 72 peserta Pak yang masih stay mengikuti siraman rohani pada malam hari ini. Bahkan ini tadi kita tidak menduga ya, kami berpikir bahwa ini lokal Denpasar saja, ternyata pesertanya ini dari ujung timur, dari Papua sampai Jakarta dan ya. JM Papua Pak Agus Widiarsana, Pak Doni Wardana di Kupang, Pak Gede Arke, tadi saya sempat lihat juga dari Singaraja, Pak Gung Pemayun, Beli Sandi dari Jakarta, dan anak perusahaan juga saya lihat di sini ada Telkom Sigma, ada Telkom Mataram ya Pak Gede Jadiarte. Jadi saya bisa lihat ini bahwa ini sudah binroh nasional nih rekan-rekan ya. Ya, cuman kami juga tadi sedikit worry gitu ya. Kita ternyata mendapatkan juga seorang narasumber yang kelasnya juga sudah nasional, jadi sudah
sudah cocok lah beliau menekuni agama Hindu ya, sampai S3 ya, jenjang S3 di Unhi. Beliau sangat fokus terhadap ajaran agama Hindu kita. Terus kemudian beliau juga adalah penulis yang sangat produktif ya. Beliau sudah menerbitkan 50 lebih ya publish di jurnal nasional maupun internasional, dan juga beliau penulis buku tentunya tentang agama Hindu, dan beliau juga Pak Nanang itu aktif ya di dalam keorganisasian, baik waktu di mahasiswa di kampus maupun di lingkungan Hindu. Terima kasih sekali lagi Pak Nanang. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bertemu langsung ya, ya offline ya. Ini maaf ini, tapi ada untungnya juga ini kita online, jadi bisa teman-teman yang nasional rindu ini dengan siraman-siraman rohani seperti ini ya, sehingga bisa kita akomodasi ya teman-teman yang dari luar juga gitu. Ya kalau misalnya masih ada waktu nih, saya serahkan ke pembawa acara ya untuk memimpin kalau seandainya masih ada teman-teman yang ingin pertanyaan ya. Silakan MC, ngomong ya. Siap. Terima kasih Pak Mansusilem. Untuk waktu masih kami sediakan 15 menit dengan 3 slot penanya masing-masing 5 menit. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan atau semeton yang ingin bertanya, kebetulan sudah ada yang masuk nih di kolom chat, bisa langsung open mic dan bisa langsung bertanya ke Bapak Nanang. Silakan, mungkin dari kolom chat dulu. Yang tanggapi yang dari kolom chat dulu nih. Ya. Ya, saya tanggapi yang dari kolom chat dulu dari Pak Surya Sedana dari Denpasar. Ya. Selamat malam Pak, izin bertanya, ketika Siwaratri puasanya cuma bisa 12 jam, apakah itu berguna? Atau nggak usah puasa sekalian? Kita bukan tugas kita untuk menilai apa yang kita lakukan. Sekali lagi, yang sampaikan seperti tadi, bisa dalam salah satu sloka, kita bukan penyebab hasil dari apa yang kita lakukan. Tuntunan dalam Brata Siwaratri yang tertulis dalam susastra memang seperti itu. Ya. Tapi, seandainya kita hanya bisa melakukan sebagian dari itu, prinsipnya dibuat sederhana, teman-teman. Ya. Bisa melakukan itu tentu lebih baik daripada yang tidak melakukan. Nabi Malih bisa 12 jam, itu luar biasa kan? Benar. Bisa 12 jam, apalagi bisa melakukan ketiga-tiganya. Ya. Jadi puniki, ketika kita berbicara tentang sebuah ajaran susastra dan kita berusaha, yang penting motivasinya, ya, yang penting niat kita. Kalau memang niat kita untuk memberata Siwaratri, niat itu pun sudah pasti berpahala. Ya. Riastu reangen-angen mepale juga iketan kata tentang sastra. Jadi walaupun dalam pikiran pun, dalam angan-angan kita pun semuanya berpahala. Nabi Malih melakukan. Ya. Apalagi melakukan, bisa memberata sampai 12 jam itu luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak berguna atau memocok. Karena apa? Sekali lagi, tugas kita hanya melakukan. Tugas kita itu hanya berkarma. Kita bukan penentu atau penyebab hasil dari pekerjaan kita. Nah, ini kemaminan bagi Pak Surya Sedana, Ampura, kalau memang bisa melaksanakan Brata Siwaratri, yang mungkin tidak sampai mungkin 12 jam untuk bisa melaksanakan Brata Siwaratri. Ya. Mungkin Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bisa lebih. Ya. Kualitasnya bukan terletak di sana. Ya. Kalau mau Brata Siwaratri tidak tidur sehari semalam gitu sambil manti gang Cina gitu, apakah itu Brata? Juga tidak kan? Walaupun kita jagre. Ya. Kalau kita jagre kemudian gitaran hanya supaya tidak tidur, kita ngumpul dengan teman-teman rame-rame gitu, ya itu juga bukan bagian dari Brata. Ya. Karena kita harus membedakan mana dia Brata, ya, mana
tindakan tidak tidur karena menggadang. Itu berbeda. Nah, kita benar kan Brata. Ya, artinya Brata Siwaratri itu kita semalam berusaha untuk tidak tidur. Kalau dia sederhana saja. Kalau apa yang saya lakukan ketika saya tidak mampu melakukan teks sastra itu secara utuh, ya paling tidak saya melakukan. Mungkin dia ngidang kedat gitu sederhananya. Mungkin dia ngidang jagre. Seberapapun kita bisa kuat jagre melakukan itu, ya lakukan. Ketika sudah tidak mampu lagi, ya paling tidak kita sudah melakukan apa yang sudah dituntunkan oleh sastra. Ya. Dan lagian ya dalam keagamaan kita di Bali pada umumnya, kita sebetulnya sudah dimudahkan dalam tanda petik oleh leluhur kita. Kita diajari lebih pada bakti. Di Kemawinan kalau bisa, setiap sandikala pada saat Siwalatri ini kita lakukan bakti. Ya. Sore hari, jam 12 malam, pagi hari, ya. Selama proses Purnama Kepitu, karena apa? Itu adalah, film Kepitu, itu adalah film paling gelap di antara semua film. Ya. Maka, itu adalah malam siwa, sehingga kalau kita bisa mengikuti upacara itu, yakinlah apapun yang kita lakukan pasti ada pahalanya. Jadi sekali lagi sederhananya tidak ada ten-ten gawe memocol yang sampun ke betara gitu. Jadi jangan karena kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya tuntunan sastra, kemudian kita menyatakan lebih baik nggak usah gitu, nggak ada. Ya. Jadi lakukan semampu kita kan gini ya. Jadi mungkin Ikeng ya Pak Surya Sedana. Jadi jawabannya kalau hanya bisa lakukan, ya intinya karena kita bukan penyebab dari hasil perbuatan kita. Oke, suksema Bapak. Serahkan, gitu. Oke. Oke. Iya, baik. Silakan, mungkin ada yang lain. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih dengan Bapak Surya Sedana sudah bertanya. Sebelumnya kita sapa dulu ada 2 senior leader yang sudah bergabung pada malam ini. Ada Pak Agung Pemayun yang sudah bersedia hadir. Selamat malam, Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Komang Liang. Ya, maaf saya baru lihat. Kemudian satu lagi Pak Gede Arke, beliau adalah GM Singaraja. Swastiastu, selamat malam Pak Gede Arke. Mumpung disapa sekaligus bertanya boleh ya satu. Siap, ini yang ditunggu-tunggu. Langsung bertanya. Siap, penanya kedua oleh Pak Gede Arke. Silakan Pak. Oke, suksema Om Swastiastu. Luar biasa ini Pak Nanang, ini luar biasa. Nggak rugi penyandang gelar doktor ini kan. Karena paparannya sangat saintifik kan. Kajian pustakanya kuat. Kalau dalam kalau kita bikin skripsi landasan teorinya kuat nih. Dan bisa kita jadikan pegangan lah untuk berkarya. Pertanyaan saya yang pertama ini, tadi kan sempat disinggung masalah Siwaratri, tapi kan isinya sebenarnya ini adalah ke arah ke karma yoga kan. Cuman temanya materinya karma yoga, cuman dalam acara dalam rangka Siwaratri. Padahal Siwaratri itu kan kalau menurut Siwaratri Kalpa yang dikarang oleh Putanakum itu kan besok kan gitu. Nah, ini diadakan hari ini kan gini gitu ya. Nah, cuman menurut saya apakah ada mungkin Pak Nanang sebagai seorang dokter yang bacaannya banyak, apakah ada sastra yang mengatakan bahwa Siwaratri itu bisa dimulai hari ini? Karena saya juga pernah menemukan bahwa pemujaan Dewa Siwa juga bisa dilakukan mulai hari ini. Itu yang pertama, karena berkaitan dengan suasana Siwaratri kan gitu. Kemudian yang kedua, di slide kedua Bapak itu luar biasa, ada tingkatan-tingkatan kita untuk mencapai sebuah kebenaran dharma kan gitu. Karena Bapak seorang agamawan meletakkan bahwa agama itu di atas filosofis. Kan gitu.
Tapi kalau saya ngomong sama Socrates, sama Aristoteles, dia mengatakan bahwa filosofi itu di atasnya agama. Nah, kira-kira ini bagaimana? Kalau pemikiran saya begini sih sederhananya. Ketika orang mencari kebenaran, itu kan mulai dari knowledge dulu lah. Dari bawah kan, sampai dia mencari dasarnya di agama. Ketika dia di agama mentok, apa yang dia lakukan? Mesti melalui perenungan kan, melalui kontemplasi. Cuman ketika masuk ke tahapan filosof ini, ke tahapan filosofis, ke tahapan perenungan, landasan teorinya dia harus kuat dulu, knowledge-nya juga harus kuat dulu, agamanya juga harus kuat. Ketika dia mentok, dia baru ngambil ke level atasnya. Itu kalau pemikiran kasar saya kan gitu. Makanya saya, ini kira-kira bagaimana pandangannya Pak Nanang untuk mencari kebenaran itu kan gitu. Karena saya ngomong, kalau saya tanya Socrates, dia pasti akan ngomong bahwa dia kan memang orang filsafat. Dia ngomong, oh filsafat yang paling tinggi. Tapi kalau saya ngomong sama orang agamawan, mesti dia mengatakan bahwa jalur agama adalah yang paling tinggi untuk mencari kebenaran. Tapi pola pikir saya sih, kalau runtutnya saya logika saya kok seperti itu. Karena ketika ngomong agama, itu kan sebenarnya masih di baju. Ya ada agama Islam, ada agama, itu kan masih di baju lah, tatarannya seperti itu. Ini kalau dari kacamata kasar saya. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, slide Bapak itu luar biasa. Bahwa di dalam Rigveda dan di dalam Atharvaveda, karena selama ini acuan-acuan yang sering menjadi landasan orang bekerja itu mesti Bhagavad Gita. Kerjakanlah pekerjaanmu sesuai dengan bidangmu, kan gitu. Dan itu lebih sempurna daripada Anda mengerjakan pekerjaan orang lain yang hasilnya luar biasa bagusnya. Kan gitulah seterusnya ada di situ. Semua pegangannya selalu Bhagavad Gita. Makanya di sini saya senang sekali mendapatkan pencerahan lain bahwa di dalam Rigveda dan Atharvaveda juga ada bahwa orang-orang yang bekerja dengan luar biasa kan gitu, yang tidak lelah dengan kerja keras, itu disayangi Tuhan kan gitu. Clear itu. Salut saya, wah, oh ya memang harus begitu ya. Jadi dan tadi juga sempat disinggung orang yang bekerja kebanyakan izin ngantar anak, izin upacara, itu kan orang Bali kan kebanyakan izin upacara kan gitu. Itu kan bukan merupakan keutamaan bekerja, tidak disayang oleh Tuhan. Wah ini keren ini gitu. Makanya saya bilang ini materinya Pak Nanang ini luar biasa ini kan, menyinggung kami yang ada di Bali kan gitu untuk memberikan yang terbaik. Ya, jadi kalau orang sudah berpegang pada slide-nya Bapak itu mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja keras itu disayang oleh Tuhan, gak mungkin Little Denpasar dan Little Singaraja ada di bottom 3, mesti yang akan memberikan yang terbaik kan gitu. Pasti dia akan memberikan yang terbaik kan gitu. Makanya saya salut di sini, wah luar biasa nih materinya kan gitu. Cuman pertanyaan saya berikutnya, ini titipannya itu, karena titipan dari Pak Doni kan, dari JM ini titip ke saya kan gitu. Nah, tolong disampaikan itu biar teman-teman Denpasar dan Singaraja nggak ada di bottom 3 kan gitu. Nah, cuman yang berikutnya adalah klasifikasi bahwa orang bekerja itu tadi kan kerja untuk hidup niste, kerja untuk kerja madya kan gitu, kerja untuk dharma itu adalah yang utama. Kalau sama orang-orang logika lagi coba tolong dimappingkan gitu, maksudnya tolong dimappingkan kerja untuk hidup itu pahalanya apa sih kan gitu, kerja untuk kerja untuk kerja itu pahalanya apa, ada nggak mappingnya seperti itu? Apakah dia di porsi misalnya surga loka itu dibagi 7 loka gitu, dia ada di mana gitu jika dia mengedepankan itu. Memang semuanya akan menuju kerja yang utama kan, kerja untuk dharma. Cuman kan kita bikin juga spesifikasi seperti itu. Tapi kalau dalam yadnya itu kan ada memang yadnya niste, madya dan tamu. Itu kan sama semua sebenarnya. Dari tingkat kemampuannya orang kan. Kalau dia memang bisa melaksanakan yadnya itu hanya niste dengan modal yang seadanya, dengan api, dengan air, dengan bunga, itu boleh dikatakan misalnya niste. Tapi dia dengan ikhlas kan, sama nilainya kalau di yadnya kan gitu. Antara niste, madya dan tamu itu sebenarnya nilainya sama kan gitu. Tingkat keikhlasannya. Nah, kalau di kerja ini bagaimana tingkatannya itu? Apakah nantinya ujungnya sama atau ada mapping yang lainnya? Terima kasih Pak Nanang, luar biasa. Malam ini saya mendapat insight yang luar biasa dan saya selalu suka dengan beginian, makanya mohon izin Pak Nyoman Susilo walaupun lokal kita Denpasar, saya izin untuk ikut dan terima kasih banyak atas semua ilmunya malam ini. Oke, Om Santi Om.
Iya, matur suwun langsung saya tanggapi ya dari Pak Gedearto. Yang pertama, boleh nggak memulai Siwaratri hari ini? Tuntunan dalam Siwaratri Karto itu dimulai Panglong ke-14, ya, artinya besok. Kalau khusus untuk pemujaan dalam konteks Siwaratri. Tapi dalam konteks memuja Siwa, itu kan setiap saat. Setiap saat kita harus memuja beliau. Kan begini, sama seperti ketika berbicara, semua waktu, semua hari itu baik. Itu pemahaman secara umum. Tapi mengapa agama itu dia memiliki waktu-waktu yang dianggap lebih baik daripada waktu yang lain? Setiap agama dia punya hari suci, punya hari raya dan sebagainya. Kita punya Rerahinan, kita punya Siwaratri, punya Saraswati dan sebagainya. Ya karena kita mendapatkan tuntunan bahwa pada hari tersebut dia memiliki keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ya, ini pertemuan perhitungan astronomi atau geofisa di dalam Hindu itu kemudian dipadukan dengan berbagai kearifan lokal sehingga ditemukan bahwa Siwaratri itu merupakan malam terpekat, ya, malam paling gelap di antara malam-malam yang ada sehingga Tilem Kepitu itu menjadi tempat pemujaan kepada beliau. Ya. Dan kemudian di Susastra Lugdake atau di Siwaratri Kalpe ditegaskan bahwa Panglong ke-14 khusus untuk pemujaan untuk perayaan hari Siwaratri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang mana sih sebetulnya lebih tinggi antara agama dan filsafat. Ya. Pertama ingin saya sampaikan begini. Cara orang untuk menemukan kebenaran, ya, itu paling tidak itu yang pernah dia baca, itu paling tidak ada 4 jalan, ya, yang ditempuh orang untuk mencapai kebenaran. Ya. Yang pertama adalah kebenaran ilmu. Ya. Kebenaran ilmu pengetahuan atau kebenaran sains itu adalah kebenaran yang diperoleh ketika sesuatu itu bisa dibuktikan secara empiris dan rasional. Jadi dia secara teori dia terbukti, kemudian bisa dibuktikan dengan itu adalah kebenaran sains. Ya. Kebenaran sains dia tidak mampu menyentuh hal-hal yang bersifat metafisis. Ya, sehingga orang membutuhkan perenungan untuk mencapai kebenaran yang lebih tinggi. Sehingga muncul kalau dalam ilmu ada namanya kebenaran filosofis. Ya. Puncaknya adalah kebenaran yang bersifat rasional. Dia tidak perlu dengan bukti. Ya. Kebenaran filosofis itu dia tidak perlu dibuktikan. Berbeda dengan kebenaran sains yang harus dibuktikan. Nah, acap kali ketika orang mentok pada 2 kebenaran ini, maka mengambil jalan agama. Karena kebenaran agama itu dasarnya adalah kepercayaan. Basic dari agama di antara yang lain, basicnya adalah kepercayaan. Sama seperti kalau kita mengaku sebagai umat Hindu, kita wajib mempercayai adanya Pancasrada. Karena itu 5 prinsip kepercayaan mendasar dari Hindu. Ya. Kita tidak bisa dipaksa untuk membuktikan apakah benar Punarbawa itu ada, reinkarnasi itu ada, apakah benar moksa itu ada, dan sebagainya. Kita meyakini itu sebagai kebenaran yang tertinggi. Karena itu adalah bagian dari kepercayaan kita. Maka cara orang mencari kebenaran melalui agama adalah melalui basisnya adalah kepercayaan. Segala yang sesuatu yang kita yakini, yang kita percaya sebagai kebenaran, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai tuntunan bagi kita dalam menjalani hidup. Ketika dia ternyata bertemu dengan sesuatu yang bisa dibuktikan, maka itu fungsinya adalah memperkuat keyakinan kita. Sama seperti misalkan kita seringkali berhadapan dengan situasi-situasi di mana kita mungkin berada dalam situasi yang secara logika tidak mungkin bisa kita selesaikan secara akal. Pada ujungnya apa?
Pada puncaknya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah kebenaran agama. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman atau apapun ketika misalkan ada keluarga yang sakit keras, yang sudah divonis tidak bisa sembuh dan sebagainya. Artinya secara saintifik dia sudah tidak bisa disembuhkan. Kita mengambil jalan lain. Kita memasrahkan semuanya pada Tuhan, dan sekali lagi, karena saya meyakini siwaisme, bahwa Tuhan itu adalah maha pemberi anugerah. Siwa itu adalah pemberi anugerah tertinggi. Ya. Maka apapun pasti akan terjadi. Persoalan mana yang lebih tinggi antara filsafat dan agama? Kalau kita lihat di pemikiran Barat memang dia terpisah. Ya. Orang Barat itu ketika dia menjadi seorang filosofer, dia akan meninggalkan agama. Tetapi lihat, filsuf-filsuf Timur seluruhnya adalah agamawan. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca, misalkan Swami Vivekananda, Ramakrishna, itu semuanya filsuf. Dalam pandangan Barat, mereka adalah filsuf. Karena apa? Yang disampaikan Karma Yoga, yang disampaikan oleh Vivekananda itu adalah bagian dari perenungannya. Sehingga sulit di Timur itu untuk membedakan mana filsuf, mana agamawan. Kecuali kita melihatnya dari perspektif Barat. Itu. Sehingga kalau kita lihat perkembangannya, ketika di Barat filsafat berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, banyak gereja yang sepi. Sementara di Timur tidak. Filsafat itu selalu bergerak beriringan dengan agama. Apa yang kita terima, yang kita warisi saat ini, itu hampir sebagian besar adalah hasil perenungan. Perenungan terhadap isi dari ajaran Weda. Termasuk Siwalatri Kalpo yang menjadi dasar dari, ini kan ada, ini bagian dari perenungan dari kita untuk mencoba menggali esensi dari ajaran Weda itu sendiri, dari ajaran Siwa itu sendiri. Nah, jalan yang keempat, itu ada yang nulis, itu adalah jalan mistik. Jalan mistik ini dia jalan di luar filosofi, di luar agama dan sebagainya. Dia ingin menemukan kebenaran dan yang terjadi sekarang inilah yang jalan mistik itu benar jalan-jalan yang sangat-sangat individual. Makanya dia sering ya, ketika kita berbicara tentang apa yang kita peroleh dari hasil perenungan kita, dari hasil meditasi kita, dari apa jalan yang kita tempuh, itu untuk diri kita sendiri. Makanya banyak sekali kalau kita lihat terjadi persoalan-persoalan di umat Hindu kita itu ketika ada orang yang mengambil jalan mistik dalam tanda petik untuk mendapatkan pewisik, mendapatkan apapun ini, itu dijadikan panduan untuk orang banyak. Sehingga muncul banyak penentangan-penentangan. Karena apa? Jalan mistik itu jalan individual. Ketika kita berbicara tentang mistik, itu bicara tentang individu. Hubungan kita yang benar-benar pribadi dengan Tuhan. Dan itu. Oke, yang berikutnya tentang tadi. Apa konsep Mr. Madya Utama dalam kerja itu punya hubungan dengan pahala? Apakah tidak sama dengan konsep yatnya misalkan? Di yatnya ada Mr. Madya Utama. Di kerja pun, nah dalam pemikiran Swami Vivekananda, ya, dalam bukunya yang berjudul Karma Yoga, ketika beliau menyampaikan pemikiran itu kita berbicara karma itu adalah berbicara kepada pelaku dari kerja itu. Jadi itu adalah gambaran dari kualitas dan karakter manusia. Seorang karmin atau seorang karma yogin yang sejati, dia akan bekerja untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi di dalam kerjanya. Karena kerja untuk dharma itu, kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, ya, ketika karma kita bisa lakukan kerja itu untuk dharma, maka yang muncul adalah pembebasan. Ya. Sehingga itu mengubah pandangan selama ini, mungkin sebagian kita berpikir kalau ingin moksa itu hanya dengan jalan Raja Yoga, tidak. Bagi Swami Vivekananda, dan kita juga sebetulnya bisa menemukan itu di dalam Bhagavad Gita pun juga sebetulnya sempat disebutkan, ya. Dengan jalan kerja pun orang bisa mencapai kebebasan, karena di Bhagavad Gita itu ada 3 prinsip kerja, ada namanya karma, ada wikarma, ada akarma. Karma itu pekerjaan, ya, yang kita lakukan. Wikarma itu pekerjaan yang salah,
atau tindakan-tindakan yang salah. Nah, sementara akarma itu sebetulnya pengertiannya adalah akarma, a itu tidak, karma itu kerja. Kerja dalam tidak bekerja. Itulah sebetulnya puncak dari pekerjaan tertinggi. Di mana itu dalam kewajiban. Ketika seseorang, ya maka dikatakan, bagi seorang kesatria mendapat kesempatan untuk berperang, itu adalah akarma. Dia sama sekali tidak berpahala tindakan itu. Artinya kalaupun dia harus membunuh musuhnya pada saat berperang, itu dia itu tidak memiliki ikatan dosa apapun. Maka yang menyia-nyiakan kesempatan bagi seorang kesatria untuk berperang itu adalah sebuah kebodohan. Itu petunjuk Krishna kepada Arjuna ketika dia ragu-ragu untuk berperang. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan Bapak Ibu mendapatkan bekerja dimanapun tempatnya, apalagi di Telkom gitu. Jadi yang tidak menikmati kesempatan ini untuk melakukan kerja yang terbaik, yaitu siap-siap untuk menyesal. Ya, karena saya tidak mengatakan itu sebuah kebodohan kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk bekerja dan kita tidak mengambilnya dengan baik. Gitu. Nah, seorang karma yogin dia akan berusaha untuk mencapai tingkatan kerja yang lebih tinggi. Ya. Kan terus pahalanya gimana? Yang mencoba membumikan kembali saja. Jadi tujuan hidup kita kan bukan hanya muksa, kita juga punya tujuan namanya jagadita. Itu hasilnya pun bisa sangat sederhana kalau kita lihat. Ya. Orang yang hanya kerja untuk hidup, dia pasti akan sulit untuk berkembang dalam karir. Ya karena apa? Dia tidak punya inovasi, dia tidak melakukan apapun yang lebih baik untuk pekerjaannya, untuk meningkatkan karakter dirinya, untuk meningkatkan kapasitas kerjanya. Ya gimana seperti tadi disampaikan oleh Pak Gede, gimana kita mau berkembang dalam karir kalau setiap saat izin, ya, terlalu banyak kesibukan yang tidak ada urusannya dengan pekerjaan dan sebagainya. Tentu kualitasnya dia akan lebih rendah dibandingkan dengan yang kerja untuk kerja. Nah, dia bukan tidak berangkat dari matematika, di kemungkinan, dan ini yang menjadi apa ya? Yang sebetulnya dia jujur, ya. Kita harus mencoba melihat agama kita ini kita berbeda ya dengan agama sebelah ya, dengan agama-agama semitis yang seolah-olah pahala dan dosa itu sebagai sebuah kuantitas yang bisa diukur. Oh, yang ini dosanya besar, yang ini pahalanya sangat besar dan sebagainya. Kalau kita lihat prinsip di Hindu, karma pala dia bukan sebuah ukuran-ukuran kuantitatif. Ya. Itu. Karena apa? Ada satu tindakan saja itu memiliki dia bisa melebur berbagai pala-pala buruk yang lain. Misalkan orang yang melakukan brata siwalatri hanya dengan satu tindakan saja, gitu kan? Itu dan sebagainya. Jadi menikah nggih Pak Gede Ake, Ampura kalau mungkin banyak yang tidak bisa terjawab, niki juga waktu juga jadinya. Oke, niki lagi satu ada yang di kolom chat. Oke, mohon izin bertanya Pak, kalau belum mampu, apakah bisa puasanya setengah hari sampai? Ini jawabannya sama seperti yang tadi. Jadi lakukan sesuai dengan kemampuan. Yang penting teguhkan niat, ya, niat motivasi awal bahwa kita ingin melakukan brata siwalatri. Itu lebih penting. Kemudian di zaman Kaliuga sekarang ada logika terbisa dibolak-balik dengan mudah. Ada yang mohon kebaikan, kebenaran sebagai kesalahan, ada lagi yang menekan yang salah. Ada menyamarkan. Nah, mohon advice-nya Pak Nanan dalam konteks siwaratri ini apa bisa kita lakukan agar sadar dan bijak membedakan dharma dengan adharma di tengah logika yang terbolak-balik ini. Sebelum jam berapa tadi? Sekitar jam 4-an. Kebetulan saya membaca satu teks ya, yang judul ini satu teks Lontar Bali yang sudah diterjemahkan, judulnya Lontar Catur Yuga. Kebetulan tepat sekali dengan apa yang ditanyakan ini.
Ya, ini memang salah satu ciri zaman kali kalau kita lihat di teks yang lain, misalkan di dalam niti sastra juga sama. Ya. Pada zaman ini yang benar dia kalah, yang salah bisa jadi pemenang. Ya, bisa jadi berkuasa gitu ya. Jadi itu memang ciri-ciri zaman kali seperti yang digambarkan tadi. Nah, bagaimana kita bisa memosisikan diri dalam kondisi yang serba tidak menentu, ya. Kalau dalam bahasa kerennya kan kondisi zaman kali itu kan kondisi disrupsi, ya, disruption. Semuanya serba tidak menentu, cenane benar, cenane pelih, semuanya serba samar. Makanya kalimput kali, sangkolo kali mekalukan itu, dan intinya sekarang itu karena kita semuanya dilimput oleh maya, ya. Tidak jelas mana yang sungguh-sungguh benar, mana yang sungguh-sungguh salah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa dibenarkan oleh banyak orang. Jadi gimana advice-nya saat agar kita bisa selalu sadar? Ya, dalam konteks siwaratri, ya sama, ya. Siwaratri itu adalah sebuah dualitas, ya, sebuah kondisi beroposisi sesungguhnya yang bertentangan antara siwa dengan ratri, antara yang sadar dengan yang tidak sadar, antara yang gelap dengan yang terang, antara siwa dengan sakti, antara siwa dengan latri. Ya. Tujuannya apa? Yang ingin kita capai adalah kesadaran siwa, kesadaran pencerahan, kesadaran yang terang. Ya. Nike mawinan, bagaimana caranya? Nah, niki. Kembali lagi. Persoalan penyadaran, persoalan spiritualitas itu adalah persoalan sadhana. Sadhana itu intinya disiplin, Bapak Ibu. Sudahkah kita benar-benar berdisiplin dalam jalan yang kita yakini benar? Jalan bakti misalkan. Tidak ada jalan lain. Ya. Kalau ingin berbicara tentang zaman kali, ya, kita bicara zaman kali, selain bakti dan selain bakti dan karma itu bisa kita lakukan. Lakukan lebih banyak derma. Kan ini tuntunan zaman kali. Ya. Pada zaman kali ini yang paling mungkin, yang paling yang paling utama dilakukan oleh manusia pada zaman kali ini adalah derma, dana, punya, kan kata gininya. Karena apa? Semuanya diliputi oleh itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya. Selain kita menjaga kesadaran diri terus-menerus, nah tuntunan dasar dari siwa latri itu kan matutur ikan atma rijatinya itu. Bagaimana kita menciptakan kesadaran atma terus-menerus. Dan dalam konteks zaman kali ini, kita akan sulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan misalkan dengan raja yoga dan sebagainya untuk membangun kesadaran itu. Kesadaran apa yang bisa kita lakukan? Kita harus kembali kepada kesadaran pengetahuan, kesadaran kerja, kesadaran bakti. Ya. Dan salah satu untuk zaman kali ini adalah kesadaran berderma, kesadaran berpunya. Ya, lebih banyak berbagi. Ini yang mungkin. Terus apa hubungannya Pak dengan menjaga kesadaran kalau kita disuruh mempunyai terus? Enggak, itu salah satu yang disarankan ketika zaman kali juga itu adalah punya, perbanyak punya, perbanyak memberikan pelayanan. Itu otomatis ya. Kalau artinya apa? Kalau kita berbicara pelayanan itu kita sesungguhnya berbicara tentang kemanusiaan. Bapak Ibu akan bisa lebih mudah untuk melihat konteks hoax ya yang sekarang berkembang ini. Itu kan kebenaran dan tidak kebenaran sekarang kan urusannya dengan hoax. Itu ketika Bapak Ibu bisa melihatnya dari perspektif kemanusiaan. Mana yang lebih manusiawi, mana yang tidak, itu saja bisa ditakar, ya. Gitu. Nah, cara-cara yang lain, bagaimana dalam konteks menjaga kesadaran itu sama, ya, tetap seperti tadi, lakukan bagaimanapun Bapak Ibu, tuntunan agama itu justru ketika zaman kali inilah harusnya semakin kuat.
Karena siapapun yang tidak healing, tidak awas pada zaman kali ini, dia akan tergilas oleh zaman. Nike, Ampura Bapak Ibu, ini sudah jam 21.19, mungkin tentu yang tidak bisa memuaskan semuanya yang hadir di sini, tapi paling tidak Bapak Ibu mendapatkan sedikit bekal untuk direnungkan, ya, untuk direnungkan di rumah masing-masing, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam suasana yang lebih nyaman, dan kita bisa kembali belajar bersama-sama. Nike, kami kembalikan kepada MC untuk kelanjutan acara ini, dan sekaligus Tiang Lungsur pamit. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan bisa berkenan, dan kurang lebihnya Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Matur suwun. Silakan. Santi Om. Baik, wah terima kasih kepada Bapak Nanang, materi yang dibawakan sangat menarik sekali. Terima kasih closing statement-nya juga. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, bagi para semeton, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto bersama untuk evidence. Kita dengan peserta 70 membludak dibanding bindro-bindro sebelumnya. Baik, dengan para semeton yang belum mengaktifkan kameranya, silakan untuk mengaktifkan sebentar dengan gaya seperti biasa, yaitu dengan mencakupkan tangan di depan dada seperti ini. Ya, mohon ditahan dulu. Di hitungan ketiga harap senyum. Bapak Nanang juga ikut. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, ditahan. Slide berikutnya 1, 2, 3. Ditahan sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Nanang sudah hadir.